Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merusakan lawasan kitab Lubabul Hadis susunanipun Al-Imam Asyuyuti rahimahullahu ta'ala, mengutip keterangan saking kitab Tangkihul Qaulil Hadits ingkang dipun susun kalian Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wal isruna utawi kekubab kang kaping selikur fi fadilatin nikahi ing dalam jelasake keutamaan nikah. Bab yang ke-25 ini adalah bab yang menerangkan tentang keutamaan menikah. Kanjeng Nabi bersabda, "Man taraka taswij makhafatal ailah falaisa minna." Barang siapa yang meninggalkan menikah karena takut untuk berkeluarga, menjadi tulang punggung keluarga, falaisa minna. Maka falaisa minna, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Kanjeng Nabi. Wa hadza dzammun li illatil imtina. Ini adalah hinaan atau celaan bagi orang yang menolak untuk menikah. Lali asli tarki, bukan sekedar meninggalkan. Kan ada orang yang memang meninggalkan bukan karena menolak, mungkin karena tidak dapat atau belum mampu atau bagaimana. Ini ada orang yang sebenarnya dia itu mungkin mampu, tapi dia memang menolak untuk menikah, lebih memilih untuk menjomblo, katakanlah seperti itu. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju utawi rabi barokatun iku barokah, nikah iku barokah. Wal waladu rahmatul utawi anak iku rahmatun iku rahmat. Fa akrimu auladakum mongko mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh. Fa inna karamatal aulad mongko setuhune mulyaake pira-pira anak ibadatun iku ibadah. Menikah itu merupakan barokah. Dan anak itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muliakanlah anak-anak kalian. Karena apa? Memuliakan anak itu merupakan ibadah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, an-nikahu ta nikah iku sunnati iku dalane ingsun. Faman mongko ta sapane wong rogiba iku lamun gedhing sapa man an sunnati saking dalan ingsun, falaisa mongko iku ora ana sapa man. Falaisa mongko ora ana sapa man minni iku setengah saking ingsun, iku saking golongan ingsun. Nikah itu merupakan sunnahku, kata Kanjeng Nabi. Jalanku ai thariqati, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para nabi sebelumnya juga menikah. Nah, barang siapa yang membenci pernikahan, membenci menikah itu, maka dia tidak tergolong bagian dariku, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa minni, ay falaisa ala manhaji, maka dia tidak menetapi manhajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manhajnya Nabi Muhammad itu adalah menikah. Jadi kalau menolak menikah itu berarti tidak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi tetap dikembalikan ya, si nikah itu adalah sunnah. Nah, sebab ada beberapa ulama yang memilih untuk menikah, tetapi mereka masih tergolong orang-orang yang mulia seperti Al-Imam An-Nawawi. Nah, yang bahkan ada ulama yang mengarang kitab secara khusus, kalau nggak salah judulnya itu Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang memilih untuk mendedikasikan diri untuk keilmuan agama, meninggalkan menikah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-harairu solahul baiti, al-harairu utawi pira-pira wong wadon kang merdeka iku solahul baiti, iku kebagusane umah. Orang-orang yang merdeka, perempuan-perempuan yang merdeka itu merupakan kebaikan dalam rumah. Wal ima'u fasadul bait, sementara para budak itu adalah kerusakan rumah. Artinya kalau menikah itu ya menikah dengan orang perempuan-perempuan yang merdeka. Kalau sekarang mungkin sudah tidak berlaku lagi yang namanya amat atau budak ya.
Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man arada ayyalqallaha tahiran mutahharan, man uta sapane wong iku arada lamun karep sapa man ayyalqa ing yen to ketemu sapa man Allah ing Gusti Allah tahiran hale suci mutahharan tur den suciake. Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, falyatazawwaj mongko becik rabi sapa man al haraira ing pira-pira wong wadon kang merdeka, maka hendaklah dia menikah dengan orang-orang perempuan-perempuan yang merdeka. Nah, ini dikatakan yang dimaksud di sini adalah suci atau terselamatkan dari dosa-dosa yang berhubungan dengan farj. Kenapa? Karena li'anna tazwijal harair a'wanu alal ifafi min tasarril ima liktifa'in nafsi bihinna antolabil ima ghaliban bi khilafil aksi. Karena menikah dengan perempuan yang merdeka itu lebih menjaga atau lebih menolong supaya kita itu iffah, menahan diri dari perbuatan yang diharamkan yang berhubungan dengan farji. Itu lebih menolong, lebih menjaga daripada membuat atau menselirkan para budak hamba sahaya. Sebab apa? Kalau hanya dengan budak itu kemungkinan di masa lalu ya, kalau itu kurang puas mungkin ya begitu ya. Oh ini budak. Jadi masih ada kemungkinan kurang menjaga diri dari dosa-dosa yang berhubungan dengan farji. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, iltamisu arrizqa bin nikah, iltamisu nupriya sapa sira kabeh arrizqa ing rezeki bin nikahi kelawan nikah. Carilah rezeki dengan menikah. Ya, carilah rezeki dengan menikah. Ay ataswid fa innahu jalibun lil barakah jarin lir rizqi. Kenapa? Karena menikah itu menarik barokah atau menyebabkan turunnya barokah, jarin rezeki dan menarik rezeki. Jadi salah satu thariqah atau cara untuk menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menikah, tapi dengan syarat ternyata idza soluhatin niyyah. Ketika niatnya itu diniati dengan niat yang baik. Nah, dalam lafaz yang lain, ar-rizqu yazdadu bin nikah. Rezeki itu bertambah dengan menikah. Artinya kalaupun kita jomblo sebenarnya sudah ada rezekinya, tetapi dengan menikah rezekinya bertambah. Jadi mungkin benar ya kata orang-orang itu kalau kita jomblo itu kan rezeki kita sendiri, yang kita cari, yang kita peroleh itu rezeki kita sendiri. Tapi ketika kita sudah menikah, maka rezekinya bertambah, ada rezeki kita dan ada rezeki istri. Kalau sudah punya anak, maka ditambah lagi ada rezeki suami, rezeki istri, dan rezeki anak. Tambah anaknya lagi berarti tambah rezeki lagi. Berarti bisa kita simpulkan mungkin benar juga itu, semakin banyak keluarga maka semakin banyak rezeki. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Man uta sapane wong tazawwaja iku lamun rabi sapa man faqad u'tiya. Faqad u'tiya mongko teman-teman den paringi sapa man nisfal ibadati ing separuhnya ibadah. Barang siapa yang menikah maka sebenarnya dia sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala separuh ibadah. Nah, separuh ibadah. Tapi dikatakan ini hadis yang dhaif. Wa hadza hadisun matruk wa huwa ma tafarrada bi riwayati wahidun. Ini hadisnya matruk. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hanya satu orang. Nah, tapi kalau hanya untuk targhib supaya kita mau menikah yang asalnya kurang semangat, tapi setidaknya dengan kita mengerti bahwa nikah itu ibadah, ya meskipun tidak memasukkan kategori nisful ibadah, ya, setidaknya kita paham kalau nikah itu ibadah, maka kita mungkin bisa yang awalnya masih kurang semangat, kurang niat untuk mencari jodoh dan lain sebagainya, dengan mengetahui bahwa nikah itu merupakan ibadah, nisful ibadah bahkan dikatakan seperti itu, maka kita bisa lebih semangat lagi untuk mencari jodoh. Dan semoga yang jomblo-jomblo segera menemukan jodohnya, dan yang sudah membuat ikatan perencanaan untuk ke jenjang pernikahan semoga diberi kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzabukum utawi ala-alane sira kabeh iku uzzabukum iku wong jomblo-jomblone sira kabeh. Jadi orang-orang yang memilih untuk menjomblo padahal ada kemampuan ya pastinya ya. Ini dikatakan di sini syirarukum uzzabukum, yang terburuk di antara kalian itu adalah orang-orang yang menjomblo. Orang-orang yang menjomblo. Kenapa? Ya karena dia tidak melaksanakan ibadah itu. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarukum utawi ala-alane sira kabeh iku uzabukum iku jomblo-jomblone sira kabeh wa aradhilu mautakum lan utawi ina-inane pira-pira wong matine sira kabeh iku uzabukum iku pira-pira jomblone sira kabeh. Yang terburuk di antara kalian adalah orang yang memilih untuk jomblo, dan sehina-hinanya orang yang mati di antara kalian adalah orang yang mati dalam keadaan jomblo. Ya, tapi sekali lagi ya, ini hadis ini tujuannya hanya untuk targhib, untuk memberi semangat kepada para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah ada bekal, ada modalnya, ya, sudah siap mental, maka falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Nah, jadi ini ditahmilkan ya, wa hadza hadisun yuhtamilu annal murada bihi at-targhib fi tazwij lal haqiqah. Bukan hakikatnya. Jadi ini yang dimaksud dari hadis ini adalah hanya untuk memberi semangat supaya kita yang belum berkeluarga ini bagaimana caranya mengusahakan supaya mau untuk menikah, mencari jodoh. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzabukum utawi ala-alane sira kabeh iku uzzabukum iku jomblo-jomblone sira kabeh rakaatane utawi rong rakaat min mutaahilin saking wong kang berkeluarga khairun iku luwih bagus min sab'ina rakaatan tenimbang 70 rakaat min ghairi mutaahilin saking sakliyane wong kang duwe keluarga. 2 rakaat dari orang yang sudah berkeluarga itu lebih bagus daripada 70 rakaat orang yang belum berkeluarga. Sekali lagi, ini la fil haqiqah, tidak di dalam hakikatnya. Hadis ini hanya untuk targhib, memberi semangat supaya yang jomblo-jomblo mbok yo ndang golek jodoh. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'at amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun, ma utahe perkara atamta kang aweh mangan sapa sira zaujataka ing bojo wadone ira fahuwa mongko utahe ma iklaka kedue sira iku shadaqatun iku sedekah. Sesuatu yang kau berikan untuk memberi makan istrimu itu merupakan pahala sedekah bagimu. Ya, dengan syarat innawaha fil kul, kalau memang diniati untuk memberi sedekah. Jadi kalau hanya sekedar memberi saja kayak menggugurkan kewajiban, maka tidak berpahala sedekah. Jadi ada syaratnya itu. Ya, semoga dengan hadis ini memberi semangat kepada para pemuda ataupun para petua yang masih jomblo-jomblo ya, supaya segera menikah. Dan kami doakan semoga teman-teman, para sahabat, para penonton yang setia mengunjungi YouTube saya, subscribe, like, share ya, semoga yang belum punya jodoh segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih jodoh. Yang sudah mempersiapkan pernikahan, ke jenjang pernikahan, semoga juga diberi kemudahan. Dan yang sudah berkeluarga semoga bertahan dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, senantiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi anak putra dan putri yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.